Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dianugerahi nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan untuk mengerjakan kegiatan pembelajaran secara online. Selanjutnya salawat dan salam tetap kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menuntut kita semuanya umat Islam dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang telah sayang dengan agama Islam. Nah, hari ini pertemuan pertama kita akan belajar mengenai mujahadah dan juga husnudon. Pembelajaran ini ada tadi di dari 1, yaitu menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah, prasangka baik dan juga persaudaraan. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah meyakini bahwa prasangka baik atau husnudon dan juga kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah perintah agama. Yang kedua, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sesuai dengan kaidah dan makharijul huruf. Ketiga, menganalisis tajwid dan makna Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga aspek tentunya. Yang keempat, menunjukkan perilaku prasangka baik atau husnudon dan kontrol diri atau mujahadah an-nafs sebagai implementasi dari perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Berikut potongan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 12 akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la ya'ghab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul 'azim. Mungkin demikian kurang lebih bacaan Quran ayat 12. Nanti semuanya dari siswa masing-masing siswa bisa membaca sendiri-sendiri dengan cara tampil dan juga seindah mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nanti bisa dikirim ke Kelas. Berikut uraian tentang hukum bacaan yang ada dalam Quran surat Al-Hujurat. Ada banyak sekali hukum bacaan di dalamnya. Yang pertama kita mulai dari ya ayyuha, di situ ada tajwid, ada hukum tajwidnya adalah majais, munfasil dan matobi'i, yaitu di mana ada huruf mat bertemu dengan huruf hamzah atau alif dalam dua kalimat yang terpisah. Itu namanya mad munfasil. Dan kemudian matobi'i yaitu mad asli di mana ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian alladzina, hukum tajwidnya adalah alif lam hamzah dan mad tabi'i. Amanu, hukum tajwidnya adalah mad badal dan pengganti dan juga mad tabi'i. Ijtanibu, hukum tajwidnya adalah qalqalah kubro dan juga mad tabi'i. Katsiran, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dan juga idgham bihuna. Itu di mana ada kasrah bertemu ya sukun dan juga tanwin bertemu dengan ya. Yang berikutnya ad-dhanna, hukum tajwidnya adalah alif lam tasniyah dan juga gunnah. Yang ketujuh inna, hukum tajwidnya adalah gunnah. Yang ke-8 ad-dhanna, hukum tajwidnya adalah alif lam tasniyah dan juga gunnah. Yang ke-9 adalah huruf lam, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Yang ke-10 saja satu, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Next slide. Yang ke-11 sama seperti yang sebelumnya, ada huruf la, lam alif, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Yang ke-12 adalah ya getat, hukum tajwidnya adalah qalqalah.
di sana ada dak sukun. Kemudian yang ke-13 ba'dukum ba'du. Hukum tajwidnya adalah isbat tafawi dan juga mat liwat. Yang ke-14 ahadukum ayyakulu. Hukum tajwidnya adalah isbat tafawi dan juga idgham sunnah. Yang ke-15 akhir. Hukum tajwidnya adalah mat tabi'i dan juga mat bil qasirah. Yang ke-16 semacam fakaris ilmu. Hukum tajwidnya adalah mat layin, ikhfa, tarfik, dan juga mat tabi'i. Itu kenapa ada tarfik, mungkin kita cukup asing. Ada fakaris ilmu, rifra, kasroh, itu tarfik, artinya tipis, yang dibaca tipis atau tarfik. Kemudian wataku, pada lafaz wataku, hukum tajwidnya adalah mat tabi'i. Kemudian pada lafaz Allah tajwidnya adalah lam tasun atau lam alif lam jalalah. Berikutnya pada lafaz zina ya. Hukum tajwidnya adalah zina. Kemudian pada lafaz Allah seperti yang sebelumnya, hukum tajwidnya adalah lam tasun atau alif lam jalalah. Pada lafaz tawabur rahim, hukum tajwidnya adalah mat tabi'i, idgham biguna, ra tafhim dan mat arif bisukun. Tarfik atau tafhim itu adalah hukum bacaan ro, ada dua. Tarfik itu ringan, sedangkan tafhim itu tebal. Jika dalam bahasa Indonesia, apakah arti dari Quran Surat Al-11 saya mengutip dari terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia menerjemahkan Quran Surat Al-11 yaitu sebagai kalimat berikut ini: hai orang-orang yang beriman, jauhilah sedangkan prasangka atau kecurigaan atau prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah membingkingkan satu sama lain. Apakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka setelah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Besar, Sabar lagi Maha Penyayang. Slide. Bagaimana arti perkata dari Quran surat Al-Baqarah ayat 12? Ya ayyuhalladzina wahai, sehingga gandeng dengan alladzina, ya ayyuhalladzina itu sebagai alladzina itu orang-orang banyak atau orang-orang yang, kalau dalam bahasa Indonesia, amanah beriman. Dijikan ibu jauhilah kasiran kebanyakan min dari adonna prasangka, inna sesungguhnya, ba'da sebagian, adonna prasangka, ismin dosa, wa dan la jangan, ada kasu misalnya kalian memata-matai atau mencari-cari kesalahan, mencari-cari kesalahan, wa dan la jangan, yang tetap kalian mengumpat, ba'dukum sebagian dari kalian, ba'da sebagian, ayah itu apakah menyukai ahadukum salah seorang di antara kalian, bahwa ya pula memakan lahma daging aku sih saudaranya, maupun bangkai atau mati, semangat yang sudah mati menjadikan cocok fakaris ilmu, maka kalian benci atau benci kepadanya, wa ittaku dan takwalah Allahu pada Allah, inna sesungguhnya Allahu Allah tawabun maha terima taubat, rahimun maha penyayang. Oke, next slide. Berikutnya mengenai asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 12. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraid bahwa ayat ini atau Quran surat Al-Baqarah ayat 12 turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang bimbing perbuatannya, jadi perbuatan Salman Al-Farisi yang yaitu makan kemudian tidur, dan pada saat tidur itu mendengkur, itu ada yang menjunjung atau yang merasani. Kalau orang saya bilang, maka itulah ayat Quran surat Al-Baqarah ini yang melarang seorang mengumpat atau menceritakan aib orang lain. Tidak boleh mengumpat atau membicarakan aib orang lain dengan orang lain. Misalkan ada teman yang
melakukan hal buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk itu dilarang atau tidak boleh dibicarakan dengan teman yang lain. Karena hal itu sama dengan eh, tadi di surat Al-Hujurat ayat 12 diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri, yaitu menceritakan keburukan orang lain atau saudaranya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang prasangka buruk, yaitu menyangka seseorang melakukan perbuatan buruk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, janganlah kalian berprasangka terhadap ucapan yang keluar dari saudara mukmin kecuali dengan prasangka baik. Sedangkan engkau sendiri mendapati adanya kemungkinan ucapan itu mengandung kebaikan. Jadi seperti itu ya, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada siapapun, orang Islam, kita hanya boleh berprasangka baik kepada sesama saudara kita, sesama Muslim. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 berikut urayanya. Dalam tafsir tersebut menjelaskan bahwasanya Allah memberi peringatan kepada orang-orang beriman supaya mereka menjauhkan diri dari prasangka terhadap orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka buruk kepada manusia yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda sebelumnya. Sebagian prasangka, yakni prasangka yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda itu adalah dosa, dan janganlah kamu dari kesalahan orang lain yang sengaja ditutup-tutupi untuk mencemoohnya. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggubring, yakni membicarakan aib bagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa suci. Karena itu hindarilah pergunjingan, karena itu sama dengan memakan daging saudara yang telah mati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat kepada orang-orang yang bertobat, Maha penyayang kepada orang yang taat. Slide, kita masih ada potongan tafsir dari Quran ayat 12 menurut Kementerian Agama Republik Indonesia. Yaitu ayat ini menjelaskan tata krama dalam hubungan antara manusia pada umumnya. Karena itu panggilan ditujukan kepada manusia pada umumnya, yaitu pada yang lafaz ya ayyuhalladzina amanu, jadi berlaku pada seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja, atau ya ayyuhalladzina, orang semuanya, seluruh, berlaku universal, bukan ya ayyuhalladzina amanu, umat yang beriman saja atau orang-orang Islam saja, tapi seluruh manusia. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, oleh yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dan suku lainnya. Kemudian kamu saling menghormati satu sama lain, bukan saling menolong-nolong, saling di antara satu kelompok lainnya. Allah bisa mencintai orang-orang yang memperhatikan kesempurnaan dan keturunan kekayaan itu. Kepangkatan, karena sungguh yang paling mulia di antara manusia Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itu berusahalah untuk mencapai ketakwaan yang insya Allah, sehingga Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Maha teliti, sehingga tidak satu pun berada di manusia yang luput dari. Jadi yang lanjutan ini adalah tafsir dari Quran Surat ayat yang selanjutnya atau yang berikutnya, sambungan dari sebelumnya. Karena masih punya relevansi, saya kira jadi perlu untuk ditampilkan, yaitu informasi tentang mengenai jangan mengunjung atau mengolok-olok satu sama lain antara manusia. Oke, next slide. Oke, next slide. Bagaimana isi kandungan dari Al-Quran 12? Kita dapat simpulkan kurang lebih ada 6 atau bahkan lebih batas catatan saya mengenai isi dari surat Al-Quran tersebut. Jadi nanti teman-teman juga bisa menelaah lebih lanjut mengenai apa sih Quran surat Al-Quran tersebut ya.
Satu, surat Al-Hijr ayat 12 memerintah orang-orang yang beriman untuk menjauhi bersangka. Sebaiknya memerintahkan baik sangka kepada sesama mukmin. Surat Al-Hijr ayat 12 melarang memata-matai saya atau mencari-cari kebutuhan orang lain. Ayat ini juga melarang hibah, bahkan menjelaskan hibah isyarat memakan bangkai saudara sendiri yang pasti setiap orang sebenarnya. Empat, buruk sangka, semata-mata dan mencari-cari kebutuhan orang lain, serta hibah adalah haram. Kita menjadi perusak persatuan, padahal orang-orang beriman itu seharusnya dan harus menjaga persatuan sebagai disebutkan pada surat Al-Hijr ayat tersebut. 5. Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika orang-orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertaubat dan bertakwa dan takwa berjagalah dari sifat buruk tersebut. Dan dengan takwa Allah akan menerima taubatnya. Allah selalu membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Mungkin cukup sekian teman pada kali ini. Selanjutnya akan ada beberapa tes terkait video yang telah ditonton. Untuk video ini silakan dibuka pada di bawah link yang telah dicantumkan. Nanti akan ada tes kalian semua. Makanya untuk itu silahkan disimak video ini dari awal karena tes tersebut